Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Raka Mahardika dengan NIM 225 1003001111070 dari kelas N. Di sini saya akan menjelaskan tentang agroindustri serta komoditas yang ada pada daerah saya berasal. Sebelumnya, agroindustri sendiri itu merupakan kegiatan memanfaatkan hasil pertanian yang meliputi input hingga mencapai output. Pembangunan agroindustri sendiri merupakan kelanjutan dari pembangunan pertanian. Hal ini telah dibuktikan bahwa agroindustri mampu meningkatkan pendapatan para pelaku bisnis, mampu menyerap tenaga kerja, mampu meningkatkan perolehan devisa, serta mampu mendorong munculnya industri-industri lain. Untuk kerangka pengembangan agroindustri di Indonesia perlu diperhatikan. Agroindustri dalam skala UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki kontribusi yang besar dalam perekonomian di Indonesia. Berdasarkan Departemen Koperasi dan UMKM pada tahun 2017, kontribusi UMKM mencapai 60,34%. PDB UMKM tersebut didapatkan dari usaha mikro, yakni usaha mikro sebesar 38,90%, usaha kecil 9,73%, dan usaha menengah 13,95%. Industri rumah tangga yang merupakan usaha kecil mempunyai peran penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Industri rumah tangga sendiri merupakan tulang punggung sistem ekonomi kerakyatan yang ditunjukkan untuk mengurangi masalah kesenjangan antara golongan pendapatan dan antar pelaku usaha. Industri rumah tangga dalam pengembangan juga mampu memperluas basis ekonomi dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan perekonomian serta ketahanan ekonomi nasional. Industri rumah tangga di Indonesia sendiri terbagi menjadi beberapa bidang. Salah satunya yaitu pada industri pengolahan hasil pertanian. Industri pengolahan hasil pertanian sendiri merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi sifat produk pertanian yang mudah rusak atau bloki. Industri pengolahan hasil pertanian dapat meningkatkan nilai tambah serta meningkatkan kualitas hasil, dan juga dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja, meningkatkan keterampilan produsen, dan meningkatkan pendapatan produsen. Contoh salah satu industri pengolahan hasil pertanian yang sekarang dikembangkan di daerah saya yaitu pengolahan komoditas jagung. Jagung sendiri merupakan salah satu komoditas pangan yang penting serta menjadi prioritas oleh sebagian besar yang berada di Badan Litbang Pertanian. Beberapa tahun terakhir, proporsi penggunaan jagung oleh industri pangan telah mencapai 25,5% dari total kebutuhan nasional. Penggunaan jagung untuk bahan pangan diperkirakan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia. Di provinsi saya berasal yaitu Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang memproduksi jagung tertinggi kedua di Indonesia setelah Jawa Timur. Produksi jagung di Jawa Tengah mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dari tahun 2013 sebesar 2.930.911 ton menjadi sebesar 3.577.507 ton pada tahun 2018. Hal ini mengindikasikan bahwa ketersediaan jagung di Jawa Tengah meningkat setiap tahunnya, sehingga dapat diolah menjadi berbagai produk olahan untuk meningkatkan nilai tambah pada jagung tersebut. Salah satu pangan lokal yang dapat diolah dari jagung adalah marning. Marning jagung yang dapat dijumpai di supermarket dalam berbagai varian rasa dan kemasan yang menarik tentunya. Di kabupaten saya berasal sendiri yaitu Kabupaten Grobogan merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang memproduksi marning jagung. Usaha marning jagung ini di Kabupaten Grobogan direalisasikan dalam bentuk skala rumah tangga. Usaha marning di Kabupaten Grobogan sudah diusahakan sejak belasan tahun, bahkan puluhan tahun yang lalu. Usaha marning jagung di Kabupaten Grobogan dijalankan dengan berbagai alasan,
yaitu sebagai warisan usaha karena tidak memiliki pekerjaan lain ataupun karena pengalaman sebagai buruh. Usaha marning jagung di Kabupaten Grobogan merupakan usaha utama ataupun usaha sampingan dari produsen marning jagung. Penggunaan tenaga kerja dalam keluarga mendominasi curahan kerja pada masing-masing unit usaha. Pengusaha marning jagung di Kabupaten Grobogan untuk satu kali proses produksi rata-rata dapat memproduksi 46 kg yang berasal dari bahan baku jagung pipil sebanyak 57 kg. Bahan jagung tersebut dapat diperoleh dengan cara pemesanan pedagang pemasok jagung ataupun dapat dibeli di pasar sehingga bahan baku tersedia secara kontinu atau berkelanjutan sehingga kegiatan usaha marning jagung dapat tetap berjalan. Rata-rata harga jagung pipil berkisar 6.000 hingga 6.500 per kilogramnya. Pemasaran produk marning jagung sebagian besar dijual ke pedagang pengumpul dari kota ataupun dari luar kota. Pemasaran marning jagung juga dilakukan dengan perantara sales atau marketing yang biasa berjualan. Rata-rata harga jual marning jagung sendiri berada pada kisaran 13.500 per kilogramnya. Biaya total rata-rata yang dikeluarkan oleh produsen marning jagung di Kabupaten Grobogan sendiri selama 1 bulan dapat mencapai 9.700.000. Untuk penerimaan rata-rata yang diperoleh pada produsen tersebut bisa mencapai 11 juta. Sehingga per bulannya didapat keuntungan rata-rata sebesar Rp1.300.000. Usaha rumah tangga marning jagung yang dijalankan selama ini sudah efisien, yang ditunjukkan dengan R atau C rasio lebih dari 1, yaitu sebesar 1,12, yang berarti setiap satu biaya yang dikeluarkan akan memberikan penerimaan sebesar 1,12 kali dari biaya yang telah dikeluarkan. Besarnya nilai koefisien variasi 1,27 dan nilai batas bawah keuntungan adalah minus 1.933.000. Dari situ dapat disimpulkan bahwa peran UMKM atau usaha mikro kecil menengah terutama pada sektor hasil pertanian sangat berperan penting dalam melanjutkan meningkatkan ekonomi negara